kemudian juga teman-teman Wamena kalau barangkali ada, Timika, bahkan seluruh Papua, Sorong sampai Merauke, yang saya tidak bisa sebut satu persatu dalam kesempatan ini. Sekali lagi menyampaikan terima kasih dan patut apresiasi. Perjuangan itu butuh pengorbanan, dan kawan-kawan tunjukkan satu hal yang saya dapat di sini adalah sebuah bangsa yang bermartabat. Kalian tunjukkan dengan tidak melupakan tradisi. Acara bakar batu itu adalah bagian dari hierarki bangsa yang harus dilestarikan, yang terus menerus dilakukan. Yang berikut dalam perayaan ini satu hal yang baru saya dapat. Nyawa Anda pun Anda korbankan, tapi kedung saya Anda korbankan untuk acara ini. Itu luar biasa. Saya juga menyampaikan terima kasih lebih khusus kepada orang tua tetangga yang atas nama KNPB Pusat menyampaikan terima kasih selalu mendampingi kawan-kawan mahasiswa di sini. Salam saya buat beliau dan juga teman-teman Prode yang ada hadir, solidaritas, kawan-kawan yang sudah hadir. Kalau PRIWP ada barangkali teman-teman yang lain, LMD ataupun teman-teman pembebasan yang turut hadir ikuti acara ini. Saya menyampaikan terima kasih, selamat datang. Yang berikut itu saya terkesan, tapi juga menyampaikan terima kasih kepada pelayan. Kita semua hamba Tuhan. Kita berjuang Papua Merdeka itu bagian dari pelayanan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Yang berikut itu buat teman-teman semua. Saya sesuai dengan hierarki dan platform organisasi kita setara. Saya tadi dipersilakan duduk di atas itu di meja. Sebenarnya saya ingin setara dengan kawan-kawan sekalian supaya tidak ada menciptakan kelas yang penguasa tertindas dan yang melarat di bawah. Jadi platform di organisasi itu mengatur kebersamaan, persatuan, solidaritas, patriotisme, demokratis. Itu ya platform yang diatur dalam KNPB, karena KNPB mengatur sistem sentralisme demokrasi, pengambil keputusan kolektif bersama tanpa membedakan akar historis, suku, ras, dan agama. Itu platform umum KNPB. Dan terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktu dan tenaga dalam proses persiapan sampai dengan kita sudah merayakan Hari HUT yang ke-14. Sekali lagi saya permohonan maaf jika Pak Ketua Umum KNPB Pusat tidak bisa hadir karena beliau ada dalam penjara. Kemudian Pak Ketua 1 tidak bisa hadir dalam kesempatan ini karena beliau harus menghadapi banyak tekanan, baik itu dari eksternal maupun internal, bahkan finansial. Hal itu membuat bahkan juga Ketua KNPB Konsulat tidak bisa hadir. Mungkin saya hadir juga karena dukungan kawan-kawan di sini. Itu kondisi real Papua. Papua hari ini bukan hanya krisis kemanusiaan, bukan hanya krisis politik, tapi krisis ekonomi juga sudah terjadi sebelum di Indonesia. Kondisi Papua ini seperti begitu. Teman-teman, pada saat otonomi khusus jilid pertama, mungkin teman-teman mendapatkan bantuan pengiriman
dari orang tua untuk membiayai hidup di sini, itu karena ada kewenangan-kewenangan yang diatur melalui Otsus Jilid pertama, kemudian peredaran uang sudah bisa dapat. Tapi kondisi real hari ini, ketika kepentingan imperialis global, kepentingan kapitalisme, kemudian kepentingan investasi di Papua berdasarkan Undang-Undang Ombudsman Law, kewenangan otonomi khusus jilid 1 tahun 2021 itu sudah dihapus, kemudian perubahan dilakukan secara sepihak oleh DPR RI tanpa mempertimbangkan dan mendengar aspirasi rakyat Papua, tanpa evaluasi. Kemudian kepentingan Undang-Undang Ombudsman Law yang sebenarnya bertentangan dengan kepentingan investasi di Papua, sehingga kewenangannya sudah diambil alih oleh Jakarta, dan fungsi kontrol keuangan sudah dikendalikan oleh Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Sehingga uang beredar di Papua hari ini hanya diperuntukkan untuk kepentingan intelijensi dan operasi militer. Rakyat Papua hidup dalam krisis. Krisis kepemimpinan juga termasuk pasca Lukas NMB dibunuh. Krisis ekonomi karena neokolonialisme dengan hegemoninya sudah menciptakan hidup ketergantungan orang Papua dengan uang. Ketika situasi hari ini, di sisi lain krisis ekonomi global, inflasi dengan berbagai dinamika politik internasional, terutama perang Ukraina dengan Rusia, tapi juga perang Palestina dengan Israel, itu juga berpengaruh pada inflasi ekonomi, termasuk di Indonesia. Dan dampak yang paling buruk adalah kita di Papua, karena hegemoni memanjakan kita, kemudian melupakan tradisi kita hidup pada alam, tanah, hutan. Itu sudah, pola hidup kita sudah berubah, memanjakan dengan produksi, mempengaruhi hari ini kondisi Papua krisis. Oleh sebab itu teman-teman yang bertahan di sini luar biasa. Teman-teman begitu banyak uang yang bisa dapat berkat dan dukungan dari semua pihak, walaupun kita di Papua krisis ekonomi. Jadi ke depan kemungkinan teman-teman tidak akan dapat lagi beasiswa seperti sebelumnya. Kemungkinan hari ini adik-adik kita yang mahasiswa baru tidak banyak akan datang ke Indonesia untuk kuliah karena tidak ada biaya. Serius saya kasih tahu ini kondisi Papua. Jadi teman-teman mulai berpikir produktif, belajar baik, tapi juga berpikir mandiri. Berpikir mandiri itu lebih penting. Dan kemandirian itu kawan-kawan tunjukkan dalam forum ini. Yang berikut, Papua hari ini hidup dalam 3 ancaman tema. Pertama, genosida. Genosida secara sistematis, masif dan terstruktur dengan berbagai bentuk pembunuhan secara fisik oleh militer dengan stigmatisasi yang subjektif dan juga kekerasan berbasis rasis sedang dipraktekkan dan sedang terjadi di Papua. Contoh kasus Puncak Jaya Mulia.
berdasarkan hukum humaniter sesungguhnya adalah militer Indonesia telah melanggar hukum humaniter ketika kombatan itu ada di tengah-tengah masyarakat, tidak punya hak untuk menembak sekalipun itu adalah kombatan. Tetapi lagi-lagi suara pemberontakan itu dibungkam dengan kata maaf, uang miliaran. Ya betul, itu hanya satu kepala. Tetapi Anda tahu tidak, ketika satu orang kepala ditembak mati, jika dia itu kemungkinan mempunyai anak ke depan kalau dia usia produktif, 3 orang dibandingkan misalnya satu orang itu adalah dia punya anak, kemungkinan dia kawin ataupun sudah punya istri, kemungkinan kemudian punya anak, kalau dia masih hidup punya anak 3, maka itu 9 orang yang dibunuh sampai 3 orang, satu orang punya anak. Artinya bahwa kondisi ini sedang menciptakan genosida secara sistematis itu. Satu orang dibunuh, tapi kemungkinan dia punya anak, dia punya istri, maka memutuskan mata rantai perkembangan manusia Papua itu sedang terjadi. Belum lagi perang suku yang diciptakan, kemudian nilai kemanusiaan sudah hilang. Dianggap bahwa kepala manusia ini cukup dengan kata mohon maaf, kemudian uang. Nilai manusia Papua disamakan dengan uang. Itu kondisi di Papua. Banyak faktor, banyak model, banyak metode kalau kita bicara tentang genosida. Itu pertama. Ancaman berikut yang kedua adalah ekosida. Ekosida demi kepentingan oligarki imperialis global, tapi juga oligarki penguasa. Perampasan tanah di mana-mana sedang terjadi. Tanah itu kehidupan. Hutan itu adalah supermarket bagi orang Papua. Tetapi atas nama pembangunan, atas nama infrastruktur, atas nama kesejahteraan, sesungguhnya hanya narasi, retorika kosong. Terus merampas dan mengisap dan mengeksploitasi sumber daya alam yang merupakan menjamin kehidupan masa depan bangsa Papua itu sendiri. Jadi contoh, teman-teman bisa lihat gambar pada saat kunjungan Jokowi di Papua. Itu yang jemput tamu, tapi menggunakan atribut dan merupakan hierarki kebangsaan Papua. Itu adalah pelecehan, pengkhianatan. Artinya kemarin Jokowi datang ke Papua, menurut saya Jokowi datang menanam bunga di atas kuburan massal. Sejak dia periode pertama, kejadian pembunuhan di Panyai tanggal 8 Desember 2014 sampai dengan periode terakhir menutup joket dengan 3 orang dibantai di Puncak Jaya. Periode terakhir dia ingin meninggalkan, itu mungkin kado terakhir bagi rakyat Papua. Dan di atas kuburan-kuburan itu dia datang menanamkan bunga-bunga yang indah di atas pusara yang tak bernama itu. Dan bunga-bunga itu suatu saat akan berbuah, dia akan menikmati. Bukan kita yang menikmati, tapi Papua adalah surganya Indonesia. Kita akan punah.
Yang ketiga, bangsa Papua terancam karena etnosida. Saya pikir teman-teman di sini adalah masyarakat ilmiah yang bisa melihat apa itu etnosida, genosida juga ekosida. Etnosida itu adalah hari ini orang Papua sudah melupakan diri sebagai manusia yang bermartabat. Ketika orang Papua sudah melupakan harga dirinya sebagai manusia, menghancurkan budaya, menghancurkan bahasa, dipengaruhi oleh budaya populer asing yang sebenarnya menghancurkan martabat manusia. Akhirnya kondisi orang Papua hari ini, saya boleh ambil pinjam kata Bapak Beni Kiai. Beliau mengatakan bahwa orang Papua hidup dan berkaya, kaya hidupnya itu di dalam penjara yang besar, penjara Pirawa. Kalau saya disimpulkan dari perkataan beliau, kemudian saya mau bilang bahwa etnosida di Papua itu membuat orang Papua kehilangan jati diri, kehilangan identitas, kehilangan tanah untuk hidup. Akhirnya hari ini orang Papua hidup dalam hegemoni neokolonialisme, membuat bangsa Papua hidup dalam hedonisme, hidup dalam hedonisme kesenangan sesaat, menghancurkan masa depan bangsa Papua. Baik itu yang ada di dalam birokrasi kolonial, bahkan juga di dalam di luar sistem. Saya lebih tertarik ketika lagu yang tadi berbicara tentang persatuan kita, lagu yang singer pertama kali menyanyi tadi. Tidak boleh ada yang membeda-bedakan kita. Ancaman buat teman-teman di luar Papua, ketika terjadinya pemekaran 4 provinsi Papua, maka politik identitas dan primordialisme akan menghancurkan kesolidan dan persatuan kawan-kawan di luar Papua. Kemungkinan besar akan membentuk organisasi-organisasi yang masing-masing berdasarkan pemekaran provinsi. Pesan saya di sini, bila perlu, pemekaran itu bukan kehendak rakyat Papua. Pemekaran hanya untuk kepentingan investasi oligarki. Oleh sebab itu, pesan saya, teman-teman tetap menjaga persatuan. Nasionalisme Papua harus tetap utuh. Tetapi lagi-lagi, jangan nasionalisme sempit. Jadi perjuangan kita bukan karena perbedaan ras, perbedaan warna kulit, perbedaan agama. Perjuangan kita adalah perjuangan untuk kemanusiaan di seluruh dunia. Perjuangan kita berjuang untuk pembebasan bangsa-bangsa terjaya di dunia. Musuh kita adalah imperialis global hari ini abad ke-21. Musuh kita adalah sistem kolonialisme yang menindas. Musuh kita adalah militerisme. Pesan saya kepada teman-teman konsulat untuk meningkatkan kerja-kerja solidaritas ketika misalnya masalah sosial di sini, masalah ekonomi, masalah kemiskinan, orang-orang asli di sini, kawan-kawan ikut terlibat untuk berjuang bersama dengan teman-teman di Proden di sini, teman-teman semua organisasi gerakan yang ada di sini. Jadi
jangan berpikir perjuangan kita dengan nasionalisme sempit, tidak boleh. Anda ada di kota studi, Anda adalah masyarakat ilmiah, berpikir nasionalisme internasional, selalu mengedepankan kerja solidaritas. Ada berada di luar negeri dalam konteks Papua ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami KPP Konsulat atau Konsulat Indonesia. Saya selaku mandataris, mohon maaf Pak Ketua tidak bisa hadir untuk Hiski Amage karena satu dan lain hal kondisi yang tidak mendukung sehingga tidak bisa hadir. Yang berikut, terima kasih atas kesempatan. Pertama, mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik sehingga hari ini kami bisa melaksanakan Hari HUT KPP Konsulat Indonesia bersama 6 wilayah yang ke-14 dengan keadaan sehat, walaupun ada beringus, batuk, lain-lain, tapi itu tidak menjadi tidak mematahkan semangat kita. Sehingga kegiatan berjalan dengan baik. Kami juga datang berkumpul dari berbagai wilayah, juga keadaan yang sehat. Walaupun hari ini kami 4 wilayah KPP Konsulat mengalami salah satu anggota telah gugur atau meninggal di rumah sakit di Manado. Mungkin kita sudah dengar kawan dari Intan Jaya. Pertama turut berduka cita untuk hal itu. Yang berikut saya hormati Tuan Desta yang telah mengundang kami hadir pada saat ini mewakili KPP Pusat. Saya hormati juga kawan-kawan pengurus-pengurus wilayah 6 wilayah konsulat yang hadir dan juga mewakili. Saya hormati Badan Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah AMPTP Indonesia Tengah, DPW, dan juga DPC yang ada. Saya hormati juga Badan. Salam revolusi, salam revolusi, KPP, 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 Papua, Papua, Papua. Iya, Papua. Iya, kawan-kawan, terima kasih. Saya tidak punya sambutan banyak. Mungkin cerita kami sudah ikuti kemarin dalam materi dan juga tadi Pak Desta ada sampaikan, itu menjadi tolak ukur perjuangan kita bersama. Konsulat hari ini sudah masuk ke umur yang ke-14. Artinya dia tidak minum susu, dikasih makan, tapi dia bisa ambil sendiri. Diperintahkan dia bisa ambil sendiri. Jadi kawan-kawan, itu kita bisa memaknai. Jadi sudah dewasa kan, KPP Konsulat sudah dewasa. Jadi tidak lagi kita baku tunggu perintah, tapi bagaimana kita bisa bekerja. Bukan tunggu pengurus atau bukan tunggu kawan bicara, tapi bagaimana kita sama-sama kerja. Karena pekerjaan perjuangan ke depan ini membutuhkan perjuangan sama-sama, tidak 1-2 orang. Hari ini 14 tahun sejak 2010. Dalam perjuangan banyak kawan-kawan yang telah gugur dan juga sampai hari ini masih sama-sama dengan keadaan dan perjuangan semangat kita yang sama. Dan hari ini untuk ulang tahun kami mengambil tema konsolidasi persatuan untuk pembebasan nasional bangsa Papua. Subtema Gerakan Persatuan KPP Konsulat Indonesia siap menentukan nasib sendiri bangsa Papua keluar dari perbudakan kolonialisme Indonesia. Iya kawan-kawan, tema ini yang konsolidasi di tahun kemarin juga kita ambil waktu di Manado, dan sebelumnya juga ada tersinggung ambil juga terkait dengan konsolidasi. Kenapa konsolidasi terus 3 kali ambil? Karena ada sebagian mahasiswa tapi belum paham tentang perjuangan KPP. Ada yang masih takut.
Sehingga kami butuh konsolidasi. Persatuan ini penting kawan-kawan. Sehingga tema itu berapa kali kita ambil berulang. Sebenarnya bisa robah. Kemarin orang tua SK kirim beda, tapi saya bilang, aduh bapak, ini kita masih konsolidasi ini belum. Sehingga harus kita singgung lagi, kemarin punya lagi harus sama masuk. Akhirnya konsolidasi tetap masuk. Itu yang terkait dengan tema. Jadi persatuan dan kesatuan ini lahir apabila orang Papua yang hadir, mahasiswa yang hadir dari Gorontalo, Makassar, Palu dan juga Manado, 4 wilayah hadir untuk pikiran yang sama. Kita bisa menjawab tuntutan dari KPB Mogok Sivil itu yang kemarin kita bicara. Itu kita bisa jawab. Untuk menuju ke sana membutuhkan dua, yaitu dana dan dana. Dana dan juga dana itu termasuk kita punya gereja-gereja untuk melengkapi. Dana itu kita punya kekuatan. Tapi kekuatan kalau tidak ada kawan-kawan, perjuangan tidak akan jalan. Setengah mati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gerakan mahasiswa hari ini. Jadi mungkin Gorontalo saya kurang tahu, tapi berapa hari saya sama-sama saya lihat persatuan luar biasa. Terima kasih banyak kawan-kawan untuk gerakan itu masih pertahankan. Kita 4 wilayah Manado masih kurang. Jadi hari ini saya sampaikan kawan-kawan yang hadir hari ini perlu kita pulang sama-sama, perlu datang kembali. Jangan pulang tapi langsung tinggal di rukun, tidak boleh. Mulai sekarang bangun persatuan. Tadi saya sudah bilang poin pertama, tapi ini saya